Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Fisika Statistik akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dengan submateri asas ekipartisi energi, kapasitas panas gas pada molekul gas diatomik, dan pengaruh gaya gravitasi pada sifat gas ideal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani, MSI. Nah, untuk itu sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai materi hari ini, kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Afrida Khairani Rangputih, yang berperan sebagai moderator sekaligus penyaji, kemudian rekan saya, Putri Amalia, yang berperan sebagai penyaji. Kemudian, untuk submateri dan pembahasan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, asas ekipartisi energi. Yang kedua, sifat kapasitas panas pada molekul diatomik. Dan yang ketiga, pengaruh gaya gravitasi pada sifat gas ideal. Nah, untuk materi yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh Putri Amalia. Dan untuk materi yang ketiga akan saya bawakan sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Kepada rekan saya, Putri Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Afrida. Nah, kali ini kita akan membahas pengaruh suhu di dalam gas ideal dalam dunia yang lebih kecil lagi. Jadi pengaruh suhu pada skala atom, asas ekipartisi energi. Nah, jadi di asas ekipartisi energi, kita akan berbicara mengenai bagaimana pergerakan dari tiap molekul memberikan kontribusinya terhadap energi yang dimilikinya. Teorema ekipartisi energi yaitu setiap partikel memiliki derajat kebebasan, yaitu kemampuan suatu benda untuk memberikan jenis gerakan yang akan berpengaruh ke energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi, semakin banyak jenis gerakan yang dilakukannya, maka semakin tinggi pula energinya. Persamaan ekipartisi energi yaitu E kabar sama dengan F dikali setengah kT, di mana E kabar di sini merupakan energi kinetik rata-rata, satuannya Joule, F merupakan nilai derajat kebebasan. Jadi, F ini bergantung kepada seberapa banyak jenis gerakan yang dilakukannya. Ini akan dibahas selanjutnya. Kemudian F adalah konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, dan T merupakan suhu mutlak gas, satuannya Kelvin. Nah, derajat kebebasan gerak tadi disinggung, yaitu F, derajat kebebasan. Jadi, derajat kebebasan gerak ini dikaitkan dengan 3 gerakan. Ada translasi atau bergeser, rotasi atau berputar, dan vibrasi atau bergetar. Di mana gerakan-gerakan ini itu bergantung dari suhu gas dan jenis gasnya. Akan kita bahas di pembahasan kedua. Nah, di sini sifat kapasitas panas gas molekul diatomik. Jadi tadi kan gerakan 3 tadi yaitu vibrasi, rotasi, dan translasi itu bergantung pada suhu gas dan jenis gas. Adapun jenis gas di sini yaitu monoatomik atau beratom 1, diatomik atau beratom 2, dan poliatomik atau beratom banyak. Kita masuk ke contoh monoatomik. Misalkan di sini ada gas monoatomik yaitu helium. Dia terletak pada suatu ruang dengan suhu tertentu. Gas monoatomik helium ini hanya bisa mengalami gerak translasi saja. Jadi dia bisa bergeser lurus ke sumbu X, bisa bergeser lurus ke sumbu Y, dan bisa ke sumbu Z. Di mana setiap gerakan ini derajat kebebasannya itu setengah kT. Jadi tidak peduli gerakan yang dilakukannya. Di sini translasi kan, dia setengah kT. Nanti untuk gerakan rotasi atau vibrasi juga nilai derajat kebebasannya itu setengah kT. Sehingga E kabarnya yaitu setengah kT ditambah setengah kT ditambah setengah kT. Ada 3 kali gerakan kan, berarti E kabar yaitu 3/2 kT. Persamaan E kabar tadi adalah F dikali setengah kT, berarti F di sini pada gas monoatomik yaitu 3, atau derajat kebebasan gas monoatomik itu adalah 3. Selanjutnya diatomik. Jadi pada gas diatomik ini dia bergantung pada suhunya.
Ada suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Nah, pada suhu rendah, gas diatomik ini hanya bisa melakukan gerak translasi saja. Jadi sama seperti gas monoatomik yang hanya bisa melakukan gerak translasi saja ke sumbu X, ke sumbu Y, dan ke sumbu Z. Sehingga E-kabarnya itu 3/2 kT, atau derajat kebebasan pada diatomik suhu rendah yaitu 3. Selanjutnya diatomik pada suhu sedang, yaitu sekitar 500 Kelvin. Nah, pada suhu sedang ini, gas diatomik bisa melakukan gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak rotasinya itu ada 2. Sehingga E-kabarnya itu 5/2 kT. Dan didapatlah derajat kebebasan untuk gas diatomik suhu sedang, yaitu 5. Dan yang terakhir itu gas diatomik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 1000 Kelvin. Jadi pada suhu tinggi ini, gas diatomik bisa melakukan 3 gerakan. Bisa melakukan gerak translasi, rotasi, ditambah gerak vibrasi. Sebanyak 2 gerak vibrasi. Berarti E-kabarnya yaitu 7/2 kT. Sehingga derajat kebebasan untuk gas diatomik suhu tinggi yaitu 7. Kita masuk ke contoh soal. Jika konstanta Boltzmann yaitu 1,38 dikali 10⁻⁻³ Joule per Kelvin, maka hitunglah energi kinetik rata-rata gas oksigen pada suhu kamar. Di sini gas oksigen atau O2 berarti merupakan gas diatomik pada suhu kamar. Suhu kamar sekitar 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Berarti ini termasuk ke suhu sedang. Nah, suhu sedang berarti F-nya tadi sama dengan 5 atau derajat kebebasan pada gas diatomik suhu sedang yaitu 5. Sehingga E-kabarnya yaitu 5/2 kT. Kita masukkan nilai konstanta Boltzmann dan suhunya atau T-nya. Berarti 5/2 dikali 1,38 dikali 10⁻⁻³ dikali 300. Sehingga kita dapatlah energi kinetik rata-rata untuk gas oksigen pada suhu kamar yaitu 1,035 dikali 10⁻⁻20 Joule. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Afrida. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh daya gravitasi terhadap sifat gas ideal. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai sistem. Nah, sistem yang dibahas di materi ini yaitu terdapat suatu wadah dengan tinggi L yang dapat diatur menggunakan piston dan luas penampangnya A sehingga volume ruang yang ditempati gas pada suatu saat adalah AL. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Di sini adalah suatu wadah yang dimaksud ataupun suatu sistem yang dimaksud pada materi kali ini. Nah, jadi jika piston berada pada ketinggian L di atas bagian bawah silinder, nah, volume V ditempati oleh gas sehingga volume sama dengan AL. Nah, koordinat ruangan asli berada pada bagian bawah dari silinder dengan Y-aksis vertikal ke atas, dengan sistem dalam medan gravitasi setara dengan intensitas G. Diarahkan secara vertikal ke bawah, tetapi nilai dari G tidak bisa dirubah walaupun memindahkan sistem ke sistem lain di lokasi manapun yang memiliki nilai gravitasi yang berbeda. Nah, suhu T diasumsikan seragam. Oleh karena itu, gas adalah sistem multivariabel yang dijelaskan oleh 3 variabel independen, yaitu adalah T, L, dan G, yang memiliki energi potensial gravitasi E, serta energi internal U. Oleh karena itu, fungsi energi yang tepat adalah total energi yang diberikan oleh E sama dengan U ditambah E V aksen. Nah, selanjutnya, hukum termodinamika. Nah, untuk sistem ini dapat dituliskan dengan menggunakan persamaan termodinamika, yakni TdS sama dengan dE ditambah Y1 dx1 dikurang x2
dy2. Nah, di mana variabel luas X, panjang L, dan variabel intensif Y, intensitas medan gravitasi G. Selanjutnya, mari kita tunjukkan variabel Y1 oleh V dan variabel Y2 oleh T. Sehingga TdS sama dengan dE ditambah V dL dikurang T dG. Nah, di sini kita menggunakan metode statistik untuk menemukan jumlah V dan T. Nah, langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu menentukan pembagian fungsi Z-nya. Sebuah molekul yang berkoordinat vertikal Y memiliki energi potensial gravitasi yakni GY dalam penjumlahan energi kinetik yakni mv² per 2 dan total energi E adalah E sama dengan mv² dibagi 2 ditambah M kali G kali Y. Nah, sehingga interval energi antara E dan E ditambah delta E memasukkan interval energi kinetik sesuai untuk kecepatan antara V dan V ditambah delta V. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Dan interval energi potensial sesuai tingginya antara Y dan Y ditambah delta Y. Nah, kemerosotan delta V dari interval kecepatan sejak V sama dengan AL memberikan persamaan yakni delta V sama dengan 4 Vm3AL dibagi H pangkat 3 V kuadrat delta V. Nah, energi potensial itu tidak terkuantisasi. Oleh karena itu, molekul mungkin memiliki kewenangan elevasi Y dan energi potensial MGY. Nah, distribusi energi potensial diberikan oleh ekspresi yang sama sebagai level kuantitas. Nah, bagaimanapun jika kita mengatur kemerosotan delta YV dari interval potensial energi sama dengan untuk delta Y per L. Nah, maka delta V sama dengan delta Y kali L. Nah, kemudian bagaimana jumlah kemungkinan keadaan delta Y dalam interval energi oleh karena produk itu dari delta YV dan delta YV. Nah, jumlah kemungkinannya yaitu delta V sama dengan delta V dikali delta V. Kemudian, nah, untuk itu pembagian fungsi Z adalah Z sama dengan delta V eksponensial min E dibagi KT. Nah, di mana yang sebelah kiri ini merupakan untuk energi potensial dan sebelah kanan merupakan untuk energi kinetik. Nah, jika kita menunjukkan jumlah oleh ZV dan ZV aksen, maka Z sama dengan ZV dikali ZV aksen, yakni len Z sama dengan len ZV ditambah len ZV aksen. Nah, kemudian ketika ekspresi untuk delta YV dan delta YV dimasukkan dan jumlah digantikan dengan integral, maka kita akan menemukan ZV sama dengan AL dikali 2V MKT dibagi H pangkat 2 pangkat 3 per 2. Kemudian ZV sama dengan KT per MGL dikali 1 dikurang eksponensial dikali min MGL per KT. Nah, oleh karena itu, len Z sama dengan 5 per 2 len T dikurang len G ditambah len kali 1 kurang eksponensial min MGL per KT tambah konstan. Nah, fungsi F diberikan oleh persamaan yakni F sama dengan min NKT kali len Z dikurang len N ditambah I. Dan F adalah fungsi dari N, T, G, dan L. Nah, kemudian jika nilai N ini konstan, maka V sama dengan min do F per do L TG sama dengan NKT dikali do len Z per do L TG aksen. Nah, dan
untuk nilai gamanya itu sama dengan dou F per dou G kali TL sama dengan min NKT kali ln Z per dou G kali T L aksen. Nah, dalam melakukan diferensiasi, kita menemukan V sama dengan NMG per eksponensial dikali MGL per KT dikurang 1 aksen. Nah, untuk nilai gamanya sendiri, yaitu NKT per G sama dengan NML per eksponensial MGL per KT dikurang 1 aksen. Nah, sehingga kita dapatkan energi potensial gravitasi EP adalah Y2 X2 sama dengan gravitasi dikali nilai gamma. Oleh karena itu, untuk gamanya sama dengan energi potensial gravitasi per gravitasi. Nah, kemudian gamma adalah energi potensial per unit intensitas medan. Sehingga energi potensialnya adalah sebagai berikut, yakni energi potensial gravitasi sama dengan G dikali gamma sama dengan NKT dikurang N dikali M kali G kali L per eksponensial MGL per KT dikurang 1. Nah, berapakah total energinya? Nah, jadi total energi E adalah E sama dengan NKT kuadrat dikali dou ln Z per dou T L kali G sama dengan 5 per 2 NKT dikurang N dikali M kali G kali L per eksponensial M kali G kali L per KT dikurang 1. Nah, jadi jika U sama dengan jika U sama dengan E dikurang EP, maka U sama dengan 3 per 2 NKT. Nah, oleh sebab itu, energi internal sama dengan tidak adanya medan gravitasi dan bergantung pada temperatur entropi yang dapat dihitung dari S sama dengan E per T ditambah N kali K ln Z dikurang ln N ditambah 1. Nah, untuk itu, selanjutnya barulah kita bisa menghitung tekanan P sebagai fungsi elevasi. Nah, nomor dari molekul sigma N kali V adalah sebuah level makro antara Y dan Y ditambah delta Y, yakni persamaannya yaitu delta N V sama dengan N per ZV delta V V eksponensial min MGY per KT. Nah, volume pada bagian tipis adalah A dikali delta Y, sehingga jumlah molekul per unit volume pada ketinggian Y adalah NV sama dengan delta NV per A dikali delta Y. Nah, pada hukum ideal gas, ataupun pada hukum gas ideal, tekanan PY pada ketinggian adalah PY sama dengan NV kali KT. Nah, jika kita mengikuti 3 persamaan yang sudah terdahulu, setelah memasukkan persamaan delta Y dan ZY, maka tekanan PY-nya itu sama dengan N dikali M kali G per A, eksponensial minus MGY per KT, per 1 dikurang eksponensial min MGL per KT. Nah, jadi untuk menentukan tekanannya itu jika dia berada di bawah dari tempat, Y-nya itu sama dengan 0, dan tekanan P0-nya yakni P0 sama dengan N dikali M kali G per A, eksponensial dikali min M dikali G kali Y per KT, per 1 dikurang eksponensial kali min M kali G kali L per KT. Nah, sedangkan jika posisinya itu ada di atas pada tempat, Y-nya itu sama dengan L, maka tekanannya yaitu PL sama dengan N kali M kali G per A, 1 per eksponensial dikali M kali G kali L per KT dikurang 1 sama dengan V per A, di mana V
yaitu memiliki persamaan PL dikali A. Nah, jadi nilai V adalah gaya yang berlawanan dengan piston pada posisi atas wadah, di atas wadah ataupun di atas tempat tadi, dengan kerja ketika piston naik digantikan dengan jumlah dl. Ini dw sama dengan V, dl sama dengan tekanan L dikali A, atau tekanan pada saat posisi di atas pada tempat, kali A dikali dl sama dengan PL dV. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan percobaan yang dilakukan oleh Perrin. Nah, Perrin ini merupakan memiliki nama lengkap Jean Perrin, yakni seorang fisikawan asal Perancis. Nah, Perrin tidak menggunakan molekul-molekul gas, melainkan partikel-partikel mikroskopik yang tersuspensi dalam fluida dengan densitas sedikit lebih kecil dari densitas partikel-partikel mikroskopik tersebut, yang akan mereduksi nilai efektif dari percepatan gravitasi G. Nah, jadi jumlah partikel pada ketinggian-ketinggian yang berbeda dihitung menggunakan sebuah mikroskop. Nah, sehingga jika delta N1 dan delta N2 adalah jumlah pembagian dari tinggi Y1 dan Y2, maka kita peroleh delta N1 per delta N2 sama dengan eksponensial dikali min M kali G dikali Y1 dikurang Y2 per KT. Nah, semua kuantitas dalam persamaan di atas dapat diukur secara eksperimen, kecuali konstanta Boltzmann, yakni konstanta K. Jadi, persamaan tersebut dapat diselesaikan untuk mendapatkan K. Kemudian, NA dapat dicari melalui R dibagi K, di mana konstanta universal gas R diperoleh dari eksperimen lain pada saat itu. Nah, sehingga Perrin menyimpulkan bahwa nilai NA terletak antara 6,5 dikali 1026 dan 7,2 dikali 1026. Yang terbandingkan dengan hasil eksperimen terbaik saat ini, yakni 6022 dikali 1026 molekul per kilomol. Baik, sekian materi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.